Hari ini kita membicarakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang mungkin saudara tahu kata ini, tetapi ada kata tambahan di belakangnya yang mesti kita mengerti betul-betul sebagai orang yang percaya. Saya hari ini tidak akan pakai PowerPoint, tidak ada ayat yang akan muncul. Kalau saudara bawa Alkitab, silakan buka Alkitab saudara. Kalau nggak ada, lihat teman sebelahnya. Tapi saudara perhatikan baik-baik ayat demi ayat dari apa yang kita baca, dan kita mau belajar tentang satu kata, yaitu ketaatan radikal. Hari ini judul khotbahnya adalah ketaatan yang radikal. Bilang sama sebelahnya, ketaatan radikal. Kadang-kadang dengar kata radikal kita bingung. Oh, ini kok radikal nih? Apa nih main-main radikal nih? Tapi sebenarnya perkataan radikal itu memang tidak secara terlihat di dalam firman Allah, tetapi ada unsur sesuatu yang radikal. Radikal itu artinya sesuatu hal yang kita lakukan yang betul-betul sungguh-sungguh, dan kita tidak malu-malu dan langsung dengan sepenuh hati melakukannya apapun resikonya. Itu radikal. Jadi tapi karena ada beberapa hal yang negatif terjadi tentang radikalisme, jadi akhirnya kita takut untuk menjadi radikal. Takut menjadi sesuatu yang radikal. Padahal kata radikal sendiri memiliki arti kita sungguh-sungguh melakukannya apapun resikonya. Itu radikal, saudara. Nah, kalau saudara buka dalam Filipi 1 ayat 27 sampai Filipi 2 ayat 16, nanti Joan dan Andrew akan bacakan, saudara bisa dengarkan baik-baik. Filipi 1 ayat ke-27 sampai Filipi 2 ayat 16. Tolong Joan, bacakan apa itu? Filipi 1 ayat 27. Perlahan-lahan ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Stop. Hanya hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Tuhan bilang hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Terus Joan? Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Terus? Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Stop. Dia bilang kamu harus sehati sepikir, supaya kita semua hidup berjuang untuk iman. Jadi tanda pertama satu hidup yang sepadan dengan Injil adalah hidup yang berjuang sama-sama karena iman kita kepada Kristus. Terus apa Joan? Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dengar Besto, bukan iman itu bukan cuma percaya, tapi apa dibilang? Kemampuan untuk menderita bagi Dia. Terus? Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Lalu? Jadi karena ada hidup sepadan dengan iman, ada hidup yang berjuang. Jadi untuk bisa hidup sepadan dengan iman dalam perjuangan kita, maka apa dikatakan? Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Amin. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Perhatikan ayat 5 baik-baik.
hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Stop di situ. Tadi perjuangan iman bersama, sekarang dalam hidup kita bersama, apa yang mesti kita lakukan? Lihat di situ. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Stop. Dalam perjuangan iman, hal kedua, selain berjuang iman, sepadan dengan Injil artinya begini, memiliki perasaan dan pikiran seperti Kristus. Tadi Paulus bilang begini, kamu kalau mau hidup sepadan dengan Injil, kita mesti sama-sama berjuang dalam iman kita. Yang kedua, untuk bisa sepadan dengan Injil, kita harus punya perasaan dan pikiran seperti Kristus. Apa itu pikirannya? Coba Joel. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Cukup sampai situ, Joel. Hal ketiga, saudara, kalau saudara mau berpadanan dengan Injil, yang kita harus lakukan kalau kita mau hidup sepadan dengan Injil. Yang pertama tadi kita berjuang sama-sama. Yang kedua kita punya perasaan dan pikiran seperti Kristus. Yang ketiga harus memiliki ketaatan yang radikal. Seperti Yesus. Ketaatan yang radikal. Kalau dengar kata ini saudara, mungkin kalau baca ayat ini kita cuma pikirnya rendah hati. No. Allah atau Yesus sedang melakukan ketaatan yang radikal supaya saudara dan saya bisa hidup di dalam kekekalan. Karena ketaatan yang radikal. Nah, saya mau ambil satu cerita saudara. Satu cerita di mana saudara bisa melihat contoh satu ketaatan yang radikal. Coba kita buka dalam Yohanes 2. Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ini cerita tentang satu mujizat yang Yesus lakukan di kota Kana. Nah, mari kita baca sama-sama. Tolong Joen bacakan. Yohanes 2 ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Ya. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cadoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ya. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Baca ayat 11 lagi, Cuan. Baca ayat 11. Apa dikatakan di situ? Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Hal itu dibuat siapa? Yesus di Kana dekat Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Yang pertama. Jadi saudara, waktu Yesus mulai pelayanannya,
pada umur 30 tahun, dia masuk setelah keluar dari padang gurun, dia masuk, dia pilih murid, lalu pergi ke Kanaan. Selama 30 tahun masa hidupnya, Yesus tidak pernah buat mujizat di depan publik. Gak pernah. Selama 30 tahun sejak dia keluar dari kandungan Maria sampai dia masuk ke kota Kana, tidak pernah ada mujizat yang dilakukan Yesus di depan publik. Karena Alkitab ayat 11 bilang begini, di Kana adalah mujizat yang pertama dilakukan Yesus. Nah, sekarang kalau kita pikir, saudara, Yesus, coba daerah itu, daerah Kana ini daerah kota kecil. Kota yang ada di kalau boleh dibilang, kalau di peta ya, saudara, ini Nazaret, ini Kana, di sini ada yang namanya, nanti dia pergi ke Kapernaum. Jadi ini di Danau Galilea, di sini Kana, di sini Nazaret. Jadi kotanya tuh jauh dari keramaian, kota kecil, terisolasi. Kota-kota orang-orang yang boleh dibilang despised, orang-orang yang miskin, yang nggak dianggap di situ. Maka itu Nazaret yang padahal lebih dekat dengan Galilea, itu dikatakan kok bilang masa sih? Kalau saudara baca Yohanes 1 ayat yang ke 46, Natanael waktu dipanggil Yesus, Natanael bilang begini, ngeledek dia bingung dia. Waktu dia bilang, ini loh Yesus dari Nazaret. Natanael bilang begini, yang benar dia bilang di sini, mungkinkah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Artinya, kota yang dekat Galilea Nazaret ini dikatakan bahwa mana mungkin ada yang baik dari Nazaret, apalagi kota Kana yang lebih utara. Kotanya kecil, saudara. Tapi Yesus bikin mujizat yang pertama di kota yang kecil, yang dilupakan orang. Saya mau bilang gini, sebenarnya nggak ada di sini. Saya nggak mau cerita, tapi saya mau bilang gini. Hati saya suruh saya ngomong ini. Di antara saudara banyak yang dilupakan. Di antara saudara ada banyak orang-orang yang merasa terlupakan oleh orang tua, oleh saudara. Tapi dengar baik hari ini. Yesus tidak pernah melupakan saudara. Justru dia akan buat mujizat dalam hidupmu. Tidak pernah dia melupakan saudara. Nah, Yesus bikin itu di Kana, saudara. Dia bikin itu di Kana. Bayangin itu, saudara. Kota kecil, nggak ada apa-apanya. Dan Yesus ini baru dibaptis sama Yohanes Pembaptis, menerima konfirmasi Roh Kudus tentang keberadaan dia. Yesus baru aja manggil beberapa muridnya, belum nyampe 12. Mungkin baru sekitar 5 muridnya baru dipanggil. Tapi dia mulai pelayanannya dengan mujizat. Dia tidak mulai pelayanannya dengan khotbah. Dia tidak mulai pelayanannya dengan bikin KKR. Dia mulai pelayanannya dengan mujizat. Dan dia nggak buat pelayanan mujizat di Yerusalem. Padahal Yerusalem lumayan juga sih, agak jauh juga. Itu kota suci kan dibilangnya zaman dulu. Tempat bait Allah kan. Harusnya karena dia anak Allah, dia harus bikin mujizat di situ dong. Dia nggak bikin di Yerusalem, dia bikin di kota kecil di utara sana dekat Nazaret. Di kota tempat dia berasal. Dia bikin di situ. Nah, waktu ada perkawinan di Kana, saudara. Zaman dulu orang Yahudi, kalau pesta yang dilihat adalah anggur. Kalau saudara kekurangan anggur waktu pesta, itu memalukan sekali. Saya dulu waktu menikah sama Herni, kami nggak ada pesta di Sydney, kami ada pestanya di Indonesia. Jadi tanggal Maret kita ada di Sydney, lalu April, Februari. Saya ngadep sini aja. Ada istri situ. Nanti makan siang ya. Waktu gini ngomongnya, Februari, saya menikah di Sydney. Saya nggak bikin pesta. Saya bikin pestanya di Indonesia bulan Maret. Nah, mama saya udah siapin pesta di Indonesia. Lalu satu hal yang sering diomongin dia begini, makanannya cukup nggak? Makanannya cukup nggak? Berapa orang yang diundang? Makanannya cukup nggak? Siapin tuh, jangan sampai kurang. Malu, benar nggak? Coba yang udah punya cucu, punya anak, yang udah mau kawin atau sudah kawin, ya kan? Kalau mau mengawinkan seseorang kan pasti dia mikir jangan sampai kurang makanannya. Malu dong, orang lagi nyendok nasi, nasinya doang, sayurnya habis.
Malu dong. Nah sama saudara, waktu di Kana, kalau namanya kekurangan anggur, wih itu memalukan sekali. Nah Ibu Yesus diundang. Baca tadi kan? Ibu Yesus ada di situ diundang. Murid-murid dan Yesus diundang. Artinya Ibu Yesus ini punya seperti relationship dengan yang mengawinkan. Betul ya? Punya hubungan dong, entah saudara, entah sahabat, entah best friend forever, ya kan? Bisa jadi dong. Lalu dia datang ke sana, dia ada di situ, dia dengar bisik-bisik si pemimpin pesta, anggur kurang. Woi, sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai saudara, dia cari akal gimana. Nah, dia ingat ada Yesus di situ. Yang tahu bahwa Yesus adalah Allah dan anak Allah, itu nggak banyak saudara. Cuma orang-orang yang dekat Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya yang ikut dia, itu doang yang tahu. Dan Ibu Yesus tahu Yesus anak Allah sejak dalam kandungan. Dia ngerti something can he does. Something dia bisa lakukan, he does something. Dia pasti bisa lakukan sesuatu. Jadi dia lari kepada Yesus ibu ini. Dia bilang, Sus, ini nih ada masalah nih kita nih. Aduh gimana ya, ini anggur kurang nih, anggur nih. Hanya kurang nih orang. Gimana dong, tolong. Bisa gak kamu lakukan sesuatu kira-kira begitulah. Kan kalau ibu-ibu kan sama anaknya begitu kan. Kurang nih gimana. Lu pergi dong, nih kunci mobil lu beli. Iya kan. Wah dia repot. Lalu Yesus jawab apa saudara? Yesus jawab begini yang pertama. Ibu, nah di sini yang jadi masalah. Waktu Maria mau ngobrol sama Yesus untuk minta anggur, mungkin dia udah kerasan juga. Saudara bayangin, hamil tanpa suami, di kota kecil yang miskin. Selama 30 tahun Yesus gak bikin apa-apa. Marta mah bisa ngomong, Maria bisa ngomong dong. Sama Elizabeth ngobrol. Dia bisa ngomong begini, ini anak Allah. Perut saya tuh lihat. Ini anak Allah ini. Roh Kudus ngomong sama aneh. Ini nih anak Allah. Roh Kudus ngomong sendiri, ada malaikat lagi ngongol. Elizabeth tahu ini anak Allah. Tapi coba saudara kalau hidup zaman itu, dengar orang dengar baik. Saya pernah cerita dulu, Allah nggak pernah ngomong sama bangsa Israel kan, sebelum Yesus lahir. Jadi orang Israel udah nggak biasa dengar begituan. Bayangin di tengah-tengah, Maria hamil, dan itu tabu pada zaman dulu. Masa Maria bilang, Roh Allah, malaikat, mana ada yang percaya? Dan Maria diam selama 30 tahun. Yesus gak buktikan apa-apa. Yesus gak datang lagi kecil-kecil, lagi masih 5 tahun, Cilani sakit koreng, sembuh. Enggak. Yesus juga gak datang-datang ke siapa, misalnya ke Billy sakit apa, asma misalnya, umur 10 tahun sembuh. Enggak, Yesus gak bikin mujizat. Dan orang-orang makin lama makin lupa sama Yesus. Mungkin perasaan Maria tuh udah gregetan. Ini nih saatnya nih. Dia kan bisa Allah, dia bisa pasti tolong ciptakan anggur ini. Pasti bisa. Jadi Maria juga udah gregetan. Jadi waktu dia datang ke Yesus, dia bilang, Yesus kekurangan anggur. Apa yang terjadi saudara? Coba lihat lagi. Lihat Yohanes 2. Ayat yang keempat. Dia bilang begini. Maka kata Yesus kepadanya, dia bilang begini. Ibu, mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Andrew tolong baca dalam bahasa Inggris. Apa dibilang? Ayat 4. Women. Tunggu. Apa? Women. Lagi? Women. Lagi? Women. Lagi? Women. Kurang keras tuh maksudnya. Lagi deketin? Woman. Loh. Dia nggak panggil mama, enggak. Kalau saudara yang punya anak kayak saya bilang sama Tio, tolong ambilin mama punya baju di lemari ya. Terus Tio bilang begini, woman. Dibejek gue masukin lagi. Kurang ajar kan kayaknya kan.
woman, ni hao ma. Kan terlalu ya. Ini Yesus, woman. Apa dibilang dulu? Lanjutnya dulu. Woman, Ya. why do you involve me? Why do you involve me? Ngapain saya ikut-ikutan? Tapi dengar baik, zaman dulu memang kata bilang hai wanita atau hai ibu tuh artinya bukan mother. Ibu tuh ibu-ibu, kalau kita panggil di Indonesia kan, halo bu, itu artinya kan bukan halo mama kan? Ya kan? Halo ibu, itu kayak gitu sopan di sana. Tapi kepada orang tua itu tidak pernah dilakukan. Manggil orang tua, hi woman, nggak pernah. Tapi di situ artinya begini, Yesus sedang menunjukkan sesuatu. Saatku belum tiba. Aku sekarang berada dalam posisi ini bukan sebagai anakmu, tapi aku posisi seperti ini sebagai anak Allah, bukan anak Maria. Nomor satu, saudara bisa catat. Ketaatan yang radikal adalah ketaatan sesuai dengan waktu Tuhan. Saatku belum tiba. Jadi anak Allah bilang sama Maria, woman, saatku belum tiba. Dan apa yang Maria katakan, saudara? Lanjutkan, do. My hours has not yet come. My hour has not yet come. Terus ayat 5. His mother said to the servants, Ini dia. do whatever he tells you. Do Nearby, whatever he tells you. Lakukan apa saja yang dia katakan. Yesus sebagai anak Allah bilang, waktuku belum tiba loh. Waktuku belum tiba. Dengar baik saudara. Dengar baik ini. Kekurangan tidak menyebabkan Allah harus bekerja. Lagi sekali ya. Kekurangan kita dalam hidup ini tidak bisa memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu pada saat yang kita butuhkan. Bukan. Darlene Shea pernah bilang begini waktu dia ngajar. Dia bilang begini. Tuhan bekerja bukan berdasarkan kebutuhan kita, tapi Tuhan bekerja berdasarkan iman kita. Jadi waktu Maria bilang, Yesus kekurangan anggur nih. Yesus bilang, woman, kenapa mesti involve saya? Karena waktu saya untuk involve belum tiba. Ada kekurangan, ada kebutuhan, tapi bukan berarti begitu ada kebutuhan Allah harus melakukan sesuatu. Nah, saudara, nah. Karena kebutuhan harus disesuaikan bukan pada kemampuan Allah. Kekurangan harus disesuaikan dengan di mana waktu Tuhan, kapan waktu Tuhan. Nah, inilah ketaatan yang radikal yang pertama. Taatlah dengan waktu Tuhan. Jangan dengan waktu kita. Pakai waktu kita untuk taat dengan hikmat Tuhan. Kadang-kadang kita terdesak, saudara, ya kan? Kita butuh nih, kita terdesak nih. Allah nggak bisa diburu-buru oleh siapapun dan oleh apapun. Allah nggak bisa dicepet-cepetin. Ayo cepet, nggak bisa. Ayo buru-buru, nggak bisa. Allah nggak bisa dipaksa oleh apapun. Dia sebuah entity, dia sebuah pribadi yang bebas. Dia mau melakukan kapan saja, di mana saja, apa saja. Coca-Cola dulu, zaman dulu tuh iklan. Di mana saja, kapan, terserah dia dong. Dia nggak bisa diburu-buru, saudara. Nggak bisa. Karena itu kalau berdoa, pakailah ketaatan yang radikal. Kalau berdoa, mintalah dengan ketaatan yang radikal. Tunggu waktunya Tuhan. Taat dengan waktu Tuhan. Jangan dengan waktu kita. Dan Ibu Yesus membuktikan itu. Walaupun saudara, Tuhan berikan kita kuasa untuk bisa menciptakan anggur pada saat itu, kita tetap harus tunggu aba-abanya Tuhan. Ini ketaatan radikal. Walaupun kita bisa lakukan, contohnya begini. Saya misalnya punya uang 200 miliar dolar. Punya. Lalu tiba-tiba saudara, ada sesuatu yang harus saya beli. Saya butuh itu, saya mau beli itu, saya perlu itu. Seorang yang punya ketaatan radikal harus bilang begini, aku punya, aku bisa, tapi tunggu aba-aba Tuhan yang bilang, sekarang John, beli. Kadang kan kebutuhan kita dulu yang maju daripada suara Tuhan, betul nggak?
Bener nggak? Nggak mau ngaku. Kadang-kadang kebutuhan kita dulu kan, gua perlu, gua ada, gua beli. Saya perlu, saya kurang, saya ambil. Itu kebiasaan orang-orang. Tapi ketaatan yang Dika bilang begini, saya ada, saya bisa, saya tunggu waktu Tuhan. Kalau Tuhan bilang sekarang, sekarang saya lakukan. Kalau Tuhan bilang tunggu, saya akan tunggu. Kalau Tuhan bilang jangan, saya tidak akan lakukan. Walaupun saya bisa, walaupun saya punya kuasa. Jadi ketaatan yang radikal itu taat dengan waktu Tuhan. Coba baca lagi Joel, Yohanes 2 ayat 7-8. Dia bilang apa yang kedua? Apa sih ketaatan radikal? Yang kedua bilang apa? Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mereka mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Dicedok, lalu mereka melakukannya. Yang kedua saudara, yang pertama tadi taatlah dengan waktu Tuhan. Yang kedua, taatlah dengan imanmu. Taat yang dimaksud yang di sini, ketaatan radikal yang Allah mau adalah ketaatan iman. Ketaatan iman itu begini, ketaatan yang langsung kepada Allah, bukan ketaatan kepada penjelasan rasional manusia. Lagi sekali. Ketaatan radikal atau ketaatan iman itu begini. Ketaatan yang ditujukan langsung kepada Tuhan, bukan kepada perhitungan rasio manusia. Itu ketaatan radikal. Itu ketaatan radikal. Itu ketaatan yang berani ngambil resiko. Seringkali kita pakai rasio kita. John, kamu pergi ya, kemana? Ke Afrika. Lalu kita mulai hitung-hitung ongkos pesawatnya berapa, ya kan? Kemungkinan dibunuhnya berapa, ya kan? Kemungkinan kelaparannya berapa, kemungkinan ininya gini. Hitung-hitung, setelah pikir-pikir, ya saya bisa lah. Lalu saya mulai pergi. Itu bukan ketaatan radikal. Memang kita harus menghitung dulu. Memang kita harus lihat dulu. Tetapi ketaatan iman itu begini. Ini nomor 2, nomor 1, Tuhan ngomong apa? Jadi ketaatan radikal adalah ketaatan yang langsung kepada Allah, bukan cara kita berpikir. Dan itu yang dilakukan oleh pelayan-pelayan ini saudara. Ibu Yesus waktu dibilang, waktuku belum tiba, Ibu Yesus bilang begini, dia nggak berargumentasi dengan Yesus. Nggak lihat kan? Tapi dia langsung hadap kepada pelayannya, dia bilang begini, apa saja yang dia katakan, lakukan. Dia nggak bilang begini, apa saja yang dia katakan, kalau memang dihitung-hitung itu benar, lakukan. Nah, dia bilang apa saja. Apa arti apa saja? Apa saja. Semuanya. Nggak terkecuali. Nggak argumentasi Ibu Yesus. Pelayan-pelayan itu dibilang begini, cedok air dari tempayan. Dia nggak bilang, air yang mana? Tempayan yang mana? Enggak, dia cedok, dia ikuti. Lalu cedok air dari tempayan itu kasihkan ke pemimpin pesta. Dia cedok, dia bawa. Dia nggak argumen, dia diem. Itu namanya ketaatan iman. Kenapa? Karena Yesus, Ibu Yesus tahu. Karena Maria tahu siapa Yesus. Dengar baik. Karena dia tahu siapa Yesus. Salah satu penyebab ketidaktaatan radikal kita kepada Tuhan, itu karena kita nggak tahu siapa Yesus. Kita nggak tahu siapa Allah. Saya tanya sekarang, siapa yang percaya Allah Maha Kuasa? Semua pasti angkat tangan. Saya mau tanya sekarang, siapa yang percaya bahwa Allah sanggup berikan saudara hidup sampai 400 tahun? Nah, kan makin berkurang. Siapa yang percaya bahwa Allah sanggup mengirim saudara dari gereja ini, entar 5 menit lagi saudara ada di Afghanistan? Oh, nggak ada yang angkat tangan. Ada juga. Sekali lagi, siapa yang percaya kalau kita tutup mata, kita buka mata, kita ada di Bogor? Makin sedikit. Ngeledek saya dari Bogor juga. Coba sudah bayangkan, kenapa kita kadang-kadang berpikir gini, nggak mungkin. Di sini gunung apa sih yang paling besar, gede? Gunung Toronto datar sih ya, susah cari gunung. Gunung apa Toronto?
Blue Mountain. Emang itu gunung itu? Ya, Blue Mountain dah. Anggap aja gunung. Kalau saudara tutup mata sekarang, lalu bilang begini, Gunung Blue Mountain pindah. Siapa yang percaya Allah sanggup lakukan? Coba sekarang tutup mata, lakukan. Nah, kan ketawa semua. Kenapa saudara? Karena kita berpikir gini, saya tidak taat secara iman kepada Allah, tapi saya secara tidak sadar, saya taat iman kepada rasio saya. Yang di belakang kepala saya bilang begini, nggak mungkin deh. Siapa yang percaya John Halim bisa jadi orang terganteng sedunia? Terlalu nggak ada yang angkat tangan. Tersinggung lagi saya. Bisa, Tuhan bisa buat John ganteng. Langsung ganteng kan? Kayak apa tuh? Siapa sih bintang film yang ganteng? Saya nggak pernah ngikutin lagi. Marilyn Monroe? Bukan, masa Marilyn Monroe? Gimana? Saya kok Marilyn Monroe? Nggak baik itu. Ketaatan iman, sekali lagi saya mau katakan ketaatan langsung kepada siapa Allah. Seperti ibu Yesus mengenal Yesus anaknya. Bukan kepada rasio saudara dan saya yang selalu hitung-hitungan. Dan lebih taat kepada rasio kita daripada kepada Tuhan. Ketaatan radikal itu ketaatan yang lebih kepada Tuhan. Jangan banyak bertanya, taat saja. Kalau Tuhan ngomong A, taat aja. Kalau Tuhan nggak ngomong, jangan pura-pura dia ngomong. Taat saja. Lakukan aja apa yang dia katakan. Kalau Yesus mau lakukan mujizat, dia lakukan saudara. Dia cuma gini loh. Saya mau tanya saudara. Waktu Yesus bikin mujizat anggur, dia bikin apa sih? Dia ngomong apa sih? Dia ngomong gini nggak? Cedok air, 6 tempayan kumpulin cedok air. Terus dia berdiri di depan 6 tempayan. Terus dia begini. Bim salabim adrakadabra. Huyak, puk. Dia bikin gitu? Atau mungkin lebih rohani, dia bilang begini. Hai air, jadilah wine. Dia nggak ngomong kok. Baca di ayatnya nggak ada dia ngomong gitu. Dengar baik. Lihat saya, dengar baik. Kalau Allah mau lakukan mau lakukan mujizat dalam hidup saudara, dengar lagi. Kalau Allah mau lakukan mujizat dalam hidupmu, dia cuma perlu berkehendak. Lagi ya. Kalau Allah mau bikin mujizat di dalam hidup saudara, dia nggak perlu ngomong apa-apa. Dia cuma perlu will of God dalam dirinya. Dan itu jadi dalam hidupmu. Dia nggak perlu datang ke tempat saudara, dia bilang, abrakadabra, jadilah engkau ganteng. Nggak perlu. Kalau dia berkehendak, boom, saya bisa ganteng. Kalau dia mau saudara punya uang, dia nggak perlu bilang, jadilah uang. Nggak perlu. Dia cuma berkehendak. Dia datang dalam hidupmu, dia berkehendak. Jadi, terserah Tuhan mau ngapain. Kalau kita tahu siapa Tuhan, ketaatan iman kita harus kepada Tuhan, bukan kepada rasio yang kita pikir. Itu ketaatan radikal. Yang ketiga saudara, apa ketaatan radikal? Saya sekarang cepat sedikit. Dari Yohanes 2 kita lompat Yohanes 4. Coba lihat Yohanes 4. Yohanes pasal yang keempat, ayat ke-46 sampai 54. Coba, Yohanes 4:6. Bilang apa depannya? Maka Yesus kembali lagi ke Kana di stop dulu Galilea. situ. Yesus balik lagi ke Kana, kota yang sama di mana apa dibilang? Di mana ia membuat air menjadi anggur. Di mana ia membuat air jadi anggur. Ada kasus apa di situ? Coba baca terus coba. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Stop. Tuhan. Yesus bilang gini, kalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu gak percaya pasti. Tuhan ngomong begitu, mancing. Lalu si pegawai respon begini. Tuhan,
datanglah sebelum anakku mati. Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Diundang Yesusnya. Lalu apa jawab Yesus? Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Seorang pegawai istana, Tuhan datang, artinya datang ke Kapernaum supaya anakku hidup. Yesus bilang apa? Nggak mau datang, kamu yang pergi, anakmu hidup. Lalu apa dikatakan? Orang itu percaya Nah, orang itu percaya lalu akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. stop, ada 3 hal di situ. Dia percaya kepada apa? Kepada perkataan Yesus, kepada firman Yesus, kepada kebenaran firman, lalu dia lakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Dia taat, dia pergi. Dan apa yang dikatakan? Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Yang tadi air jadi anggur, mujizat pertama. Sembuhkan anak sakit, mujizat kedua. Dua-duanya ada ketaatan. Nah, ketaatan pegawai istana ini ketaatan yang radikal. Yang tadi ketaatan radikal adalah taat dengan waktu Tuhan. Yang kedua taat dengan iman. Yang ketiga taat dengan kepercayaan, saudara. Taat dengan rasa percaya, saudara. Bukan dengan peraturan, bukan dengan sakramen, tapi percaya kepada anak Allah, Yesus Kristus. Percaya kepada firman-Nya. Percaya kepada apa saja yang Yesus bilang saya lakukan. Percaya bahwa di tangan Yesus sesuatu pasti terjadi. Bayangkan, saudara, jam yang sama dia percaya, jam yang sama anaknya sembuh. Ketaatan yang radikal akan membuat hidupmu penuh dengan ketenangan. Sekali lagi, ketaatan yang radikal akan membuat hidupmu penuh dengan ketenangan. Enggak ragu-ragu lagi. Pengalaman kita menjadi radikal kalau kita punya ketaatan radikal. Seperti pelayan-pelayan ini dalam Yohanes 2. Kalau sudah baca lagi Yohanes 2, itu ketaatannya radikal itu. Mereka mengalami sesuatu yang mujizat. Saudara tahu nggak 6 tempayan itu? Itu buat apa, saudara tahu? Orang Yahudi punya ada tuh begini, kalau ada pesta disediain tempayan-tempayan buat cuci kaki sama cuci tangan. Itu tempayannya dipakai buat cuci kaki sama cuci tangan. Seperti adat orang Yahudi, namanya adat pembersihan. Jadi sebelum masuk ke pesta, cuci tangan, cuci kaki, dibersihkan, masuk ke pesta sama-sama. Dan Yesus pakai itu berubah menjadi anggur yang memberikan kehormatan. 6 tempayan ini. Jadi radikal, saudara, perbuatan Yesus itu. Dari yang buruk menjadi yang baik. Radikal. Tuhan gak pernah bikin sesuatu yang mediocre. Gak pernah yang asal-asalan, gak pernah. Dia gak pernah bikin mujizat yang biasa-biasa. Dia selalu yang bikin yang spektakuler. Dia selalu bikin yang radikal dalam hidup saudara dan saya. Karena apa? Karena ketaatan pelayan-pelayan ini. Bukan ketaatan orang lain. Dan kenapa sih Yesus bilang waktuku belum tiba? Karena dia gak melihat kekurangannya. Yang pertama dalam pikiran Yesus adalah bagaimana memuliakan Allah dengan yang saya lakukan. Dengar baik, saudara. Ketaatan dalam kepercayaan saudara kepada Tuhan akan membuat suatu perubahan radikal dalam komunitas saudara. Kalau saudara katakan kepada ICCC, go, jadikan seluruh bangsa muridku. Kalau Allah bilang sama ICCC, jadilah terang dimanapun kau ada. Begitu engkau punya ketaatan yang radikal, lihat, komunitas di sekitar GTA akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Karena ketaatan saudara.
Dan dia tuh ya, 6 tempayan itu isinya kira-kira 650 sampai 750 liter. Dan orang itu, orang Yahudi, kalau siapin tempayan cuci kaki cuci tangan, itu disesuaikan jumlah airnya di dalamnya dengan jumlah tamu. Mengerti maksud saya? Jadi misalnya tamunya 10, disediakannya 1 misalnya. Kalau 20, 2, 30, 3. Nah ini disesuaikan, jadi kalau dia ada 6 tempayan, isi tempayan itu cukup untuk semua tamu. Waktu Yesus pikir begini, oh begitu ya, oke saya pakai 6 tempayan, Tuhan kerjakan mujizat jadi anggur, pasti cukup untuk seluruh tamu. Tuhan mikir juga, nggak mungkin Tuhan bikin sesuatu yang kurang. Dia selalu bikin sesuatu yang pas. Kenapa? Karena ketaatan yang radikal. Sudah perhatikan kata waktu Yesus bilang begini, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Penuh dengan air kan bilang kalimatnya. Coba baca ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Lalu di kalimat berikutnya bilang begini, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Coba kalau nggak ada ketaatan kepercayaan, mana bisa? Oh disuruh isi penuh buat apa? Nggak percaya akan terjadi apa-apa. Saya isi aja separuh, nggak cukup tamunya. Tapi karena dia ikuti Yesus bilang penuh, dia isi penuh. Maka terjadi mujizat yang luar biasa. Ketaatan yang radikal akan memberikan dampak yang radikal. Yang terakhir saudara, ini saya mau lihat ketaatan itu harus dengan rendah hati. Taatlah dengan kerendahan hati. Ketaatan radikal itu ada 4. Yang pertama bilang begini, taat dengan waktu Tuhan, taat dengan iman, taat dengan kepercayaan. Yang terakhir, taat dengan kerendahan hati. Ini pelayan-pelayan gak ngomong apa-apa. Pelayan-pelayan gak ngomong apa-apa, dia ikutin aja apa yang Yesus. Kata pelayan di situ pakai kata artinya doulos. Diakonos, artinya yang melayani. Diakonos, yang melayani orang-orang. Dia nggak mau apa-apa, disuruh ngasih ke pemimpin dikasih aja. Coba bayangkan saudara kalau waiters satu restoran, wah kehabisan teh. Terus pemimpinnya bilang begini, satu orang Yesus bilang di saat itu, nih, ini ada air tap water, isi cangkir-cangkir teh itu. Sekarang bawa ke tamu-tamu di luar sana. Apa yang saudara pikir? Gila ini. Dan tamu-tamu itu Perdana Menteri lagi. Pelayan-pelayan ini bawa air itu bukan kepada tamu juga loh. Dia bawa kepada pimpinan pesta. Dan kalau dikasih air, pimpinan pesta suruh coba air, apa nggak diomelin dia? Dipecat kali. Tapi pemimpin ini enggak, pelayan-pelayan ini enggak. Dia datang, dia bawa, dia cedok. Kenapa? Dia tahu bahwa yang lebih besar sedang melakukan yang besar. Yesus sedang melakukan sesuatu. Karena itu saudara, ketaatan yang radikal itu ketaatan yang penuh dengan kerendahan hati. Nah saya ingin bawa sini sebelum kita tutup. Coba buka Filipi 2 yang tadi. Filipi 2 pasal yang kedua ayat 5 sampai 8. Saya ingin baca dalam bahasa Inggris karena bahasa Indonesia terjemahannya enggak tajam, tapi kalau KJV, King James Version akan tajam. Saya mau minta Andrew yang bacakan dari KJV. Apa yang dikatakan? Saya akan bahas satu-satu, lalu kita akan berdoa. Ini ketaatan yang rendah hati. Coba, apa Andrew? Ayat yang kelima. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God. Stop. Who being in the form of God, then did not consider it robbery. Stop. Kok? Lagi kalimatnya. Did not consider it robbery. Did not consider it apa? Robbery. Loh. Dalam bahasa aslinya saudara, kalimat itu bilang begini, kalau diterjemahan bebas. Yesus walaupun dalam bentuk Allah, shape disebutnya, dalam bahasa aslinya artinya shape, dalam bentuk Allah,
Dia tidak mau merampas kealahannya itu. Wih, ini nggak main-main ini. Ini dahsyat ayat ini. Yesus yang dalam bentuk Allah, dia nggak mau merampas. Orang punya dia kok, miliknya Yesus kok. Yesus itu Allah kok. Tapi dalam bahasa aslinya, kata apa di bahasa Indonesia bilang apa? Filipi 2 ayat 5 bilang ini, hendaklah, ayat 6, dan walaupun merupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Kan gitu bahasa Indonesia. Ini enggak, dalam bahasa aslinya pakai kata robbery. Jadi Yesus dalam kealahannya tidak mau merampas kealahannya sendiri. Tetapi apa Andrew? Ayatnya langsungnya. To be equal with God, Then, but made himself of no reputation, tetapi instead of merampas kealahan yang ada. Aneh ya kalimatnya ya. Merampas, artinya dia melepaskan haknya sebagai Allah. Dan mengosongkan dirinya, meninggalkan reputasinya sebagai Allah. Lalu apa? taking the form of a bondservant, Taking a form of bondservant, bondservant. Tadi the form of God, dia tidak mau merampas, malah kosongkan reputasinya. Form of God digantikan menjadi form of man. Wow. Itu yang namanya radikal. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Lalu apa lanjutannya, Duk? and coming in the likeness of men, In the likeness of man, and then and being found in appearance as a man, ups, ini kalimat yang mau saya terangkan. Being apa? being found in appearance, Being found. Di bahasa Indonesia nggak ada. Nggak ditulis bahasa Indonesia. Mana? Dan dalam keadaan manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Cuma itu aja. Melainkan telah mengosongkan diri sebagai manusia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Udah itu aja. Dalam bahasa aslinya KJV menerjemahkan secara baik. Dia bilang being found. Apa, Du? in appearance In appearance as a man. as a man. Coba pikir baik-baik. Dia adalah Allah. Dia merubah shape-nya Allah. Dia tinggalkan shape Allah. Dia kosongkan dirinya. Jadi seperti manusia. Dan jalan di bumi. And apa? Being found as a man. Wow. Saudara pernah lihat film ini? Undercover Boss. Di TV? Pernah lihat? Dia bos paling tinggi. CEO satu perusahaan. Dapat dia dalam undercover. Dia pergi ke semua anak perusahaan. Menjadi orang biasa. Itu merendahkan diri secara radikal. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saya bos dong. Kalau saya ketemu Allah, saya harus sebagai bos. Kalau saya taat sama Tuhan, saya mesti pakai pikiran bos dong. Saya yang harus perintah Tuhan, bukan Tuhan yang perintah saya dong. Tuhan, sembuhkan sekarang. Kalau enggak, Tuhan saya pecat. Yesus enggak. Dia tinggalkan kalahannya. Dia turun ke dunia. Dia taat sebagai manusia. Waktu dia di Taman Getsemani, dia berlutut. Dia bilang begini, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Dia lepaskan semuanya. Ketaatan yang radikal adalah ketaatan yang rendah hati. Begitu kita punya ketaatan yang rendah hati, mukjizat terjadi. Kalau nggak ada ketaatan, saudara, nggak ada mukjizat. Coba baca seluruh Alkitab. Mukjizat yang Yesus lakukan selalu memerlukan ketaatan. Coba baca Alkitab. Di mana saja, baca Alkitab. Mau roti, 5 roti 2 ikan buat 5.000, ada ketaatan di situ. Yang radikal. Sembuhkan orang sakit, ada ketaatan di situ.
Semuanya ketaatan menghasilkan mujizat. Karena itu ketaatan ini mesti radikal supaya saudara dan saya yang gereja ini mengalami mujizat yang radikal. Bukan yang biasa-biasa. Mari saya sambung dengan retreat yang baru lalu. Your kingdom come. 2 minggu lalu saya bilang kenyataan di sorga menjadi kenyataan di bumi. Di retreat dikatakan your kingdom come. Kita raja-raja. Tapi dengar baik, kita raja yang taat kepada raja segala raja. Kita ada di bawah otoritas raja segala raja. Hari ini saatnya ICC. Jangan retreat tinggal retreat. Tapi kita mau pengetahuan menjadi action. Pengetahuan menjadi tindakan. Supaya apa? Supaya ketaatan kita menghasilkan sesuatu yang dinikmati oleh semua orang. Pelayan-pelayan waktu terjadi mujizat itu, bukan pelayan yang ngicipin, tamu-tamu yang mencicipi. Kenapa? Bukan karena kehebatan pelayan itu, tapi karena ketaatan pelayan itu dengan Yesus. Yesus gak bikin apa-apa, pelayannya yang kerja. Siapa yang isi tempayan? Pelayan. Siapa yang cedok air? Pelayan. Siapa yang bikin mujizat? Tuhan. Lagi sekali. Siapa yang melakukan sesuatu? Pelayan. Siapa yang cedok air kasih pemimpin? Pelayan. Siapa yang suguhkan anggur yang air jadi anggur? Pelayan. Siapa yang bikin mujizatnya? Tuhan. Siapa yang main dalam gereja? Kita semua. Siapa yang kabarkan Injil? Kita semua. Siapa yang sebarkan kebaikan Tuhan? Kita semua. Siapa yang doakan orang? Kita semua. Siapa yang tolong orang miskin? Kita semua. Siapa yang bikin mujizat? Tuhan. Haleluya. Ketaatan yang radikal akan menjadikan gereja ini maju lebih lagi. Dan saya mau ajak saudara. Tadi malam saudara, sebenarnya saya udah mau tidur jam 11. Tapi saya buka komputer, saya baca lagi sekali. Dan Tuhan berbicara dalam hati saya. I have something more. Lalu saya renungkan. Saya ngobrol sama Andrew. Andrew juga belum tidur. Saya bilang, Andrew, siapin KJV. You have to. Dan pada saat saya merenungkan firman Allah ini, ada satu yang begitu menancap dalam hati saya. Satu kalimat yang Tuhan beri sebagai penutup hari ini dan bawa pulang. Lakukan dalam hidupmu sehari-hari. Mungkin kalau sudah dengar Kingdom of God, saudara akan berpikir begini. Saya akan minta waktu sedikit karena ini penting buat saudara setelah retreat. Kerajaan atau rezim manapun, mereka berpikir semua orang yang ada dalam kedudukan itu lebih punya perasaan gini, I love the power. Saya cinta dengan kekuatannya, saya cinta dengan posisinya, saya senang ada dalam kedudukan tinggi karena saya punya power. Itu kerajaan dunia, itu kerajaan dalam politik dunia. Tapi dengan baik, in the kingdom of God, yang penting bukan the love of power, yang penting the power of love. Sekali lagi, in the kingdom on earth, maybe we think that the more important thing is the love of power. But in the kingdom of God, yang terpenting adalah the power of love. Tanya kepada diri kita sekarang. Saya taat bukan karena saya mau masuk surga, tapi saya taat yang radikal supaya orang diberkati. Saya taat karena saya kasih kepada Tuhan. Coba saudara baca lagi doa Bapa kami. Nggak ada yang minta masuk surga kan? Nggak ada, Tuhan Yesus nggak ajarin begitu. Mana doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu kan? Apalagi bawahnya, ampuni kami, berikan kami makan dan sebagainya. Nggak ada yang bilang, bawalah kami ke surga. Nggak ada. Jadi maksud Allah begini, setelah selamat Tuhan udah jamin. Yang dia minta sama kita, bring his kingdom come on earth. Bawa pemerintahan Allah di bumi ini. Dengan apa? With the power of love. How? With our obedience. Dengan ketaatan kita yang radikal. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.